Pemirsa, banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera menyimpan duka. Tni Polri dan para relawan kemanusiaan turun tangan membantu meringankan duka para korban bencana. Tiba-tiba datang banjir. Bayar anaknya bang. Selodok. Kau nahanin kereta kita, Kak. Yang ditakuti orang Minang mendadak datang. Galodo. Akbar. Selodok. 15 menit yang lalu. Aliran yang semula tenang mendadak garang. Deras menyerbu, membawa gelondongan kayu. Doa mulai dilafalkan. Tangisan tak bisa lagi ditahan. Kau nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Itu. Petaka akhirnya benar-benar datang. Banjir bandang. Selama 3 hari berturut-turut dari 25 hingga 27 November. Banjir bandang tak hanya menerjang ranah Minang, tapi juga mengoyak tanah Batak hingga melulantakan tanah Rencong. Tiba-tiba datang banjir yang nggak bisa diselamatkan apa-apa. Dikirain banjir biasa, ternyata bawa kayu-kayu. Dalam sekejap, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh berantakan. Seketika 158.000 rumah rusak, 145 jembatan terkoyak, dan ribuan fasilitas infrastruktur luluh lantak. 52 kota dan kabupaten terdampak. Banjir bandang juga menghilangkan banyak perkampungan. Yang paling menyedihkan, 1.000 lebih warga meninggal dunia, ratusan hilang rimba. Pemirsa, batu-batu besar yang ada di belakang saya ini sebelumnya adalah rumah, bahkan permukiman warga yang nama desanya adalah Desa Salareh Air Timur yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bahkan saya sendiri, bahkan petugas tidak tahu apakah di bawah tanah ini masih terdapat rumah ataupun jasad yang terkubur oleh lumpur dan bebatuan. Tak dinyana, curah hujan ekstrim dan kemunculan siklon Senyar di sekitaran Katulistiwa berdampak pada bencana di Pulau Sumatera. Untuk membantu warga, 12.000 personel kepolisian diterjunkan. Mereka bergerak dari semua jalur, darat, laut, hingga udara. Dengan penuh keberanian, para personel Polri bahu-membahu menyelamatkan korban bencana. Seperti yang dilakukan personel Satuan Brimopolda Sumut saat mengevakuasi bayi. Di Volga dengan Tarutung di kilometer 9,5 terputus. Anjing terlatih milik Polri juga dikerahkan mencari korban. Para anjing-anjing ini menyisir puing-puing bangunan yang tersapu banjir dan lumpur. Sayangnya, setelah bekerja keras, anjing bernama Reno tewas akibat kelelahan. Tidak hanya mengevakuasi korban, bantuan logistik juga disalurkan. Bahu-membahu mereka mengotong bantuan hingga berjam-jam. Berkat kerja keras mereka, ratusan korban banjir selamat dari kelaparan. Tidak hanya makanan, air bersih juga tak luput dari kelangkaan. Dengan sigap, mobil water treatment disiagakan. Puluhan ribu liter air bersih siap digunakan. Kita sudah mendatakan beberapa kebutuhan mendesak yang harus segera kami penuhi. Yang pertama ada lapangan, yang kedua water treatment. Kemudian kita juga akan mengirim water jet. Kemudian kebutuhan untuk ibu-ibu dan anak. Alhamdulillah para Brimob mau turun tangan, turun membantu masyarakat. Bersyukur bang. Personel polisi udara Bahar Kampori juga turun tangan menyalurkan bantuan. Sulitnya mencari area pendaratan mengharuskan helikopter bermanuver pada ketinggian rendah. Tanpa upaya ini, paket logistik tak bisa tiba dengan aman. Sementara itu, tim Polwan, psikolog dan Dokes Mabes Polri menggelar cek kesehatan bagi korban bencana.
Selain merawat para korban, mereka juga menggelar trauma healing. Bencana tak pandang bulu bisa menghampiri siapa saja. Seperti yang dialami Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Satprimo Polda Sumut. Saat tengah bertugas mencari korban, ia dikabari rekannya jika ibunya, Tiur Malina Boru Sinaga, ditemukan tak bernyawa. Jasadnya tertimbun reruntuhan. Saya sangat bersedih dan dengan hati yang paling luka. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Pos Brigade, khususnya Brimob Sumut yang mendampingi saya pada saat itu melakukan evakuasi dan penyisiran terhadap titik lokasi hilangnya ibunda tercinta orang tua saya. Tangisan belum kering, tapi tugas segera memanggil. Setelah mengurus jenazah sang ibu, Simpson Pakpahan kembali mengikat tali sepatu, membantu para korban yang menunggu kehadiran tangan-tangan kuat untuk meringankan penderitaan. Tiga pekan sudah berlalu, badai belum sepenuhnya berlalu, tapi hidup harus tetap melaju. Jembatan mulai dibangun, rumah yang koyak mulai ditata, anak-anak Sumatera mulai kembali mengejar cita-cita. Tim Liputan iNews melaporkan.